Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus mengungsikan renungan pada pagi Selasa ini. Selamat pagi, salam damai sejahtera diucapkan kepada semua teman-teman sekerja, semua saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan dihormati di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini, judul yang ingin saya kongsikan adalah tentang tanggung jawab. Ini berdasarkan petikan yang saya petik dari Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 6. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Di sini saya melihat ayat ini dari sudut tanggung jawab. Penjaga kebun anggur itu adalah sebuah tanggung jawab yang telah dipercayakan. Tanggung jawab di satu sudut harus diimbangi dengan sejumlah kesanggupan dan kekuatan. Tanggung jawab tanpa kesanggupan sama sekali bukan tanggung jawab. Malah tanggung jawab tanpa kesanggupan hanya mengundang tragedi dan bencana. Mari kita melihat catatan dalam Matius pasal 25 dari ayat 18, ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Ayat 18, saya baca ke semua ayat lebih dulu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 24 hingga ayat 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka Tuan jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita merenungkan beberapa ayat itu. Ayat 18 dikatakan menerima 1 talenta. Seorang yang menerima 1 talenta. Menerima talenta berarti telah menerima sebuah tanggung jawab. Di sini dia telah menggali lubang dan menyembunyikan uang itu. Ini kita melihatnya dari sudut tidak sanggup melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kemudian di ayat ke-24 dan ayat yang ke-25 itu dapat kita lihat tentang alasan dalam membenarkan diri yang tidak menyempurnakan tanggung jawab itu. Terkadang kita juga punya alasan untuk membela diri kita yang tidak mampu menyempurnakan tanggung jawab yang kita terima. Di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30. Di sini kita melihat respon dari Tuhan.
dan akibat kepada yang tidak melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab yang telah diterima. Pernahkah kita mendengar tentang anak perempuan seorang tukang kasut yang seringkali pergi tanpa alas kaki? Hal ini sama saja dengan kes penjaga kebun anggur, sedang kebun anggurnya sendiri tidak terjaga. Seringkali kita mendapati diri kita sendiri berada dalam suatu tanggung jawab yang tidak mampu kita pikul. Hal ini terjadi karena kita tidak dipersiapkan untuk tugas tersebut. Sejumlah orang mengabdikan diri untuk memimpin atau mengajar orang lain, padahal mereka sendiri belum mempelajari apa yang mereka ajarkan. Kita tidak dapat berkongsi dengan orang lain tentang sesuatu yang belum kita miliki. Untuk menjadi seorang pengajar yang berpotensi, maka diperlukan dahulu suatu latihan dan suatu praktikal, agar kita dapat naik dari tingkat sederhana. Kita memerlukan pengetahuan dan penerapan prinsip asas tentang kebenaran dan akhlak di dalam Kristus. Untuk mendapatkan hal ini, kita tanamkan prinsip seperti Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya membaca, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Jadi apa prinsip Paulus yang dapat kita lihat di sini? Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dengan berbekalkan prinsip ini, maka kita akan punya kekuatan dan keinginan untuk terus mengejar dan memiliki sesuatu, untuk menyempurnakan sesuatu yang belum kita miliki. Dengan itu, barulah kita dapat melakukan perjalanan tugas dan tiba di tempat tujuan atau sasaran kita. Jalanilah tanggung jawab yang sekarang kita miliki. Kita bandingkan setiap tanggung jawab itu dengan kesanggupan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab itu. Bersiaplah terhadap tanggung jawab yang lebih besar, dan kita akan mendapatnya. Apabila kita ingin mendapatkan lebih banyak kejayaan dalam hidup rohani, bersedialah sekarang juga untuk menerimanya. Semua potensi yang kita miliki terdapat di dalam diri kita, dan hanya kita sendiri yang dapat mengeluarkannya. Jadilah penjaga kebun anggur yang juga dapat menjaga kebun anggurnya sendiri. Haleluya. Amin.